Pemirsa, bertemu lagi bersama saya Hendra Effendi, Adil Kak Talino, Bajuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jobata, arus, arus, arus. Hari ini saya berada di suatu tempat yang dinamakan dengan Manasa Agrowisata. Ya, ini letaknya di Kecamatan Bukit Batu. Perjalanan ke sini itu kalau ditempuh melalui perjalanan darat selama 30 menit dari ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah atau Kota Palangkaraya. Nah, kita sampai di tempat parkir setelah tadi masuk, kita membayar tiket masuk itu sebesar 35.000. Nah, kita parkir di depan salah satu bangunan ya. Ini namanya rumah betang ya. Rumah panggung, ciri khas dari suku Dayak di Kalimantan pada umumnya. Saat ini kita akan melihat-lihat yang pertama yaitu rumah betang, karena fasilitas agrowisata di sini ada banyak sekali ya. Dari rumah betang salah satunya, kemudian ada kolam tempat bermain ya. Kita bisa menggunakan wahana seperti perahu bebek ya. Kemudian ada juga taman bermain anak ya. Tentu juga di sana ada tempat kuliner dan fasilitas lainnya seperti musola dan toilet ya. Kemudian nanti kita akan jalan-jalan ke atas bukit itu karena di sana itu ada kolam koi, itu dikenal di sini itu dengan kolam terapi ya. Kemudian ada juga tempat menginap ya, ada menara, kemudian ada trek jalur jika kita ingin jalan-jalan di kawasan wisata ini menggunakan motor ATV ya, sudah disediakan fasilitas motor ATV. Kemudian juga kita bisa melihat tanaman-tanaman atau tumbuhan di tempat wisata agrowisata ini. Dan tentu juga di agrowisata ini ya, itu ada tanaman buah, kemudian ada sepeda udara atau sepeda gantung seperti itu. Nah, kita akan melihat suasana di dalam rumah betang ini karena rumah betang ini cukup unik. Nah, dari atas betang ini tinggi karena disebut dengan rumah panggung. Itu terbuat dari kayu, tiang-tiangnya, kemudian dinding-dindingnya, pintu dan segala macam. Namun yang di sini atapnya sudah berbentuk modern ya, dari bahan seng atau multiroop. Yang biasanya rumah betang pada zaman dulu itu atapnya dibuat dari kepingan kayu ulin yang disebut dengan sirap ya. Dari atas rumah betang ini kita bisa melihat pemandangan di luar sana ya. Nah, rumah betang ini kayaknya dibuat memang untuk salah satu fasilitas yang bisa digunakan untuk pertemuan ya. Ini posisinya berada di bawah bangunan betang tadi ya. Nah, ini lantainya memang tinggi ya, seperti khas rumah panggung pada umumnya. Kemudian walaupun terbuat dari kayu, tiang-tiang pondasinya ya, tapi di bawahnya sudah dibuat keramik ya. Ini bisa dipakai jika ada kegiatan untuk pertemuan seperti itu ya. Supaya terkesan outdoor. Jadi bisa digunakan di bawah rumah panggung atau rumah betang ini. Nah, di sini ada wahana mainan anak. Di situ sudah dicantumkan tarif 10.000 itu sepuasnya ya. Nah, kemudian di sana itu ada ATV yang bisa kita pakai ya, kita sewa untuk mengitari area di tempat wisata ini. Sekarang kita berada di jalan naik ke atas bukit. Di sini ada petunjuk informasi ya. Jika ke arah sana tempat kita parkir itu daerahnya seperti wahana kolam pemancingan, kemudian ada rumah betang tadi, kemudian ada juga pusat informasi, musola, puja sera, kemudian toilet ya. Nah, jika kita naik ke atas, di sini ada petunjuk arahnya, ada Villa Manasa, kemudian kolam renang, kolam terapi. Kolam terapi ini yang berisi
banyak sekali ikan koi, dan ikan koinya itu besar-besar. Ya, nanti kita akan lihat di atas. Nah, kemudian juga ada camping ground ya di atas puncak bukit itu. Jadi kita bisa membuat tempat camping di atas sana. Di sana juga ada kantin dan ada gazebo untuk kita bersantai-santai. Nah, ini ada salah satu wahana yang buka setiap Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional. Ini ada sepeda gantung ya, atau sepeda udara, letaknya di atas sana. Kemudian tentu juga ada spot-spot foto yang bisa kita manfaatkan menjadi tempat-tempat berfoto ya. Pemirsa, di sana itu ada tempat atau rumah burung merpati atau burung darah ya. Kemudian di sebelah kiri ini disediakan taman bermain anak ya. Setelah kita berjalan kaki dari tempat parkir, ini bisa kita gunakan menjadi tempat istirahat, wahana untuk taman bermain anak. Jadi kita bisa bersantai-santai di sini. Kemudian di situ ada menara yang menjadi tempat persinggahan kereta gantung ya. Walaupun di sini di atas bukit ya, tapi udaranya cukup sejuk ya. Jadi kita merasakan kesegaran dan kesejukan. Jadi kita bisa menikmati suasana alam di tempat ini dengan menghirup udara segar ya. Nah, di sebelah kiri ini itu sudah disiapkan pondok-pondok atau gazebo untuk kita beristirahat. Nah, jadi ini jalan menuju ke tempat penginapan atau resort-resort. Dan di sana itu ada kolam yang berisi ikan koi ya. Itu menjadi kolam terapis bagi pengunjung yang datang ke tempat ini. Di dalam tempat wisata ini, jadi kita bisa melihat tanaman-tanaman atau aneka buah ya, dari buah jeruk, nangka, kemudian kelengkeng, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, ini saya sedang menuju jalan ke kolam ikan atau kolam terapis ya. Kawasan wisata Manasa Agrowisata ini berada di Jalan Santo Yosep di Taman Alam Bukit Tengkiling. Nah, ini masuk ke Kelurahan Banturung, Kecamatan Bukit Batu ya. Ini seluas 30 hektar ya. Dan ini sempat mendapat perhatian dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga untuk mengembangkan tempat wisata ini ya. Ini dikenal dengan agrowisata atau wisata buah petik ya, yang di dalamnya terdapat berbagai jenis tumbuhan dari jeruk, nangka, kemudian duren, dan berbagai macam jenis buah ya. Nah, sekarang kita sedang menuju ke lokasi kolam terapis. Nah, ini berisi ikan koi ya. Ini kolam ini berada di bawah batu yang memang sudah alami ya. Bentuknya seperti ini, tinggal ditata untuk menjadi kolam ikan. Dan uniknya, walaupun ini di atas bukit, di atas ini memang berisi sumber air ya, seperti pada umumnya bukit-bukit yang ada di sekitar Tengkiling ini. Nah. Wow, ikannya banyak sekali pemirsa. Dan ini dibuat pegangan, jadi kita bisa bersandar di sini untuk sekedar memberi makan atau melihat suasana kolam ini. Dan ikannya besar-besar. Nah, ini kita melihat di sini ada kantin yang sudah disiapkan. Kemudian di sini juga ada pondok-pondok yang bisa kita gunakan untuk istirahat.
Pemirsa, kita sedang menuju puncak. Jadi Taman Wisata Manasa Agrowisata ini sesuai namanya, yaitu perpaduan antara alam dan aneka tanaman, buah-buahan ya. Nah, jadi untuk datang ke lokasi ini kita membutuhkan waktu 40 menit dari ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah atau Kota Palangkaraya. Dan jam buka tempat wisata ini itu dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Nah, dari atas puncak ini kita bisa melihat area pemandangan alam dari bukit ini. Dan di puncaknya ini, pemirsa, di sebelah sana itu puncak ini berdekatan dengan Bukit Karmel ya, atau bukit yang dikenal dengan Bukit Doa ya, yang menjadi tempat umat Kristiani, Kristen ataupun Katolik itu berdoa. Di atas sana itu ada kereta gantung atau sepeda udara yang jalur atau treknya ini melewati tali atau kawat ini ke bawah ya. Ini menambah wahana ya. Jika kita ingin menikmati suasana alam di Manasa Agrowisata ini, yang pengen naik kereta gantung atau sepeda itu ya sudah tersedia di sini ya. Nah, sekarang kita sedang menuruni tangga itu menuju ke tempat resort atau penginapan yang sudah disediakan, yang bisa kita booking ya, melalui kontak pengelola Manasa Agrowisata di Bukit Batu ini ya. Sebenarnya kita pengen menikmati wahana kereta gantung ataupun sepeda udara ini, tapi sayangnya karena ini hari Jumat dan ini hanya dibuka pada hari Sabtu dan Minggu atau hari-hari besar lainnya. Nah, ini penampakan rumah atau penginapan atau resort yang disediakan di tempat wisata ini jika pengunjung itu ingin nginap ya atau bermalam di lokasi wisata ini. Sekarang kita berada di kereta gantung ya. Nah, ini bisa berangkat dari sini ataupun dari atas menuju ke bawah ataupun sebaliknya ya, untuk menikmati view suasana alam Manasa Agrowisata ini kalau dari atas ya. Nah, tempat wisata ini bukan hanya kita bisa menikmati suasana alamnya saja ya, tapi jika musim buah ya, karena ini dikenal dengan buah petik ya, jika pada saat atau masa panennya kita bisa ikut memetik tanaman buah pada saat panen di tempat ini, karena memang tempat ini dikenal dengan wisata petik buah ya. Pemirsa, kita sudah berkeliling di lokasi Manasa Agrowisata ini ya. Nah, ini buah jeruk dan belum matang ya. Jika sudah matang, kita bisa ikut memetik buah ini.
Nah, selain dikenal dengan wisata petik buah, ya Manasa Agrowisata ini memang dilengkapi dengan fasilitas taman bermain anak, kemudian ada wahana anak, ya. Kemudian ada juga motor ATV yang bisa kita gunakan untuk berkeliling di lokasi wisata ini. Tentu saja di sini ada spot foto, banyak sekali spot foto, ya. Kemudian ada kolam pancing, ada kolam renang, dan ada kolam ikan koi, kolam ikan yang bisa digunakan untuk terapis. Kemudian ada perkemahan, tempat berkemah di puncak. Kemudian ada sepeda udara, ada outbound, dan taman buah, taman sayur. Kemudian ada sepeda udara, disediakan juga tempat penginapan atau villa kayu, dan ada juga villa beton. Kemudian ada betang untuk pertemuan atau rapat atau meeting. Kemudian juga ada rooftop, ada gazebo juga, kemudian ada pujasera, kantin, dan ada juga kafe Manasa, ya. Jadi tempat ini sangat menarik dan bisa menjadi tempat alternatif atau tujuan jika kita ingin berwisata atau rekreasi membawa keluarga, atau jika ada event di sini bisa digunakan untuk tempat pertemuan. Demikian pemirsa, perjalanan kita pada hari ini dari lokasi Manasa Agrowisata yang letaknya ini ada di Kecamatan Bukit Batu, ya.